Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Memasuki bulan Oktober ini kita akan lebih banyak berbicara tentang Orde Baru dan Reformasi, ya sampai periode Reformasi kontemporer ya. Kita mulai pembahasan kita tentang Orde Baru. Sebentar, saya share screen dulu. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Oke, sudah baik. Terima kasih. Oke, teman-teman, kita melanjutkan pembahasan kita. Minggu lalu kita sudah berbicara bagaimana transisi atau perpindahan gitu ya kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto sejak tahun kurang lebih 2 tahun yang cukup ya bukan cukup menegangkan, ya sangat menegangkan kalau boleh dibilang. Paling transisi kekuasaan yang di Indonesia yang paling mungkin yang paling fenomenal sampai detik ini ya periode tahun 60-an, pertengahan tahun 60-an, 65, 66, sebenarnya berlanjut sampai nanti 68 resminya. Karena memang nanti kita lihat Presiden Soeharto baru resmi jadi presiden baru tahun 68. Meskipun beliau sudah mengemban amanah sebagai presiden sejak tahun 66. Baik, kita akan berbicara secara garis besar apa saja kebijakan politik atau sistem politik yang berkuasa pada masa pemerintahan Orde Baru. Bagaimana Orde Baru di bawah Soeharto membentuk atau menjalankan kekuasaannya selama kurang lebih 32 tahun. Baik, kita mulai dari satu titik, dari satu peristiwa yang satu peristiwa yang sampai detik ini masih menyisakan tanda tanya besar bagi kita mengenai Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Di tayangan ini, di layar ini teman-teman bisa lihat bahwa memang dituliskan di situ bahwa naskah asli Super Semar sampai detik ini belum ditemukan. Karena memang kurang lebih ada 3 versi. Jadi memang pertama dari versi Angkatan Darat, lalu versi dari yang dimiliki oleh Jenderal Muhammad Yusuf. Kita tahu Muhammad Yusuf adalah salah satu jenderal yang pada waktu itu diundang, bersama dua jenderal yang lain bertemu dengan Soekarno di Istana Bogor, lalu atas usul 3 jenderal inilah, waktu itu masih letnan jenderal ya pangkatnya, akhirnya mereka mengajukan supaya dibuatlah surat perintah kepada Soeharto. Nah, jadi 3 versi ini memang setelah diuji, jadi memang ada namanya ilmu pengujian dokumen berdasarkan bahannya itu bisa diuji secara kimia dengan bahan-bahan kimia sehingga bisa diketahui ini dokumen ini dikeluarkan ini muncul sekitar tahun berapa, dan memang berdasarkan penelitian. Jadi memang ya dari segi ilmu forensik ketiga surat ini masih belum bisa dipercaya sepenuhnya karena memang setelah diuji memang dia tidak berasal dari periode tahun surat itu tertulis. Nah, jadi setelah Soeharto mendapatkan Super Semar dari Soekarno, dia langsung menjalankan hal-hal yang sangat kunci, yang sangat penting, terutama untuk menjawab apa yang disebut sebagai
Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat pada waktu itu. Jadi ada setelah peristiwa 65, sejak awal tahun 66 demonstrasi di mana-mana untuk mengajukan 3 tuntutan. Yang pertama pembubaran PKI, lalu reshuffle kabinet, yang ketiga perbaikan harga atau ekonomi. Nah, Soeharto yang pada waktu itu sudah menerima Supersemar, tanda petik merasa berkewajiban untuk melakukan sejumlah hal memenuhi Tritura. Meskipun memang ya kita tahu Supersemar sendiri memang itu isinya karena masih belum ditemukan yang asli, sehingga memang banyak tafsir, banyak interpretasi, banyak pengartian ya, pendefinisian apa sih tugas yang dituliskan dalam Supersemar itu. Memang pada intinya ketiga sumber itu atau ketiga versi Supersemar itu menuliskan bahwa Soeharto diminta untuk bertanggung jawab mengamankan kewibawaan presiden. Nah, cuma mengamankan kewibawaan presiden ini kan bisa diartikan dengan banyak macam. Kita tidak tahu batasannya apa ini mengamankan kewibawaan presiden. Jadi memang bisa ditafsirkan adalah karena pada waktu itu rakyat berdemonstrasi cukup sering dan ya membuat keadaan negara menjadi tidak stabil, maka cara untuk menjaga kewibawaan presiden yaitu menjalankan tuntutannya rakyat. Kan begitu. Jadi ketika tuntutan rakyat sudah dijalankan, diharapkan rakyat menjadi tenang. Nah, makanya dari 3 tuntutan rakyat yang dibawakan itu, maka Soeharto langsung melakukan sejumlah tindakan. Yang pertama, paling pertama, 1 hari setelah Supersemar itu terbit, Soeharto langsung menyatakan bahwa PKI beserta organisasi di bawahnya itu dibubarkan dan dilarang. Persis 1 hari setelah Supersemar itu terbit. Lalu selanjutnya, tanggal 18 Maret 66, 15 menteri yang diduga berafiliasi atau berideologi dengan PKI itu diamankan. Meskipun memang ya kata pengamanan kalau secara kasar diartikan penghilangan juga, atau paling tidak ya penghilangan ya lebih cocok, karena memang kebanyakan dari mereka akhirnya ditahan tanpa pengadilan dan ada beberapa yang dihukum mati, sehingga memang Soeharto menyebutnya pengamanan, tetapi faktanya itu lebih ke arah penghilangan, karena memang setelah diamankan oleh Soeharto, nasib 15 menteri ini menjadi tidak jelas, sehingga banyak orang menduga bahwa ya dia dihilangkan secara paksa begitu. Nah, lalu selanjutnya 27 Maret 66 Soeharto membentuk kabinet Dwi Kora yang disempurnakan. Jadi 2 tuntutan pertama ini juga pembersihan pimpinan MPR dan DPR dari unsur PKI, lalu pemisahan jabatan legislatif dengan eksekutif. Jadi memang 5 hal ini kurang lebih bisa menjawab 2 tuntutan pertama, yaitu pembubaran PKI dan reshuffle kabinet. Tinggal yang lagi satu adalah perbaikan ekonomi. Nah, masalahnya adalah ketika perbaikan ekonomi ingin dipenuhi, itu tidak bisa dalam 1-2 hari. Tidak bisa kebijakannya dilaksanakan hanya dalam 1-2 tahun. Itu perlu perencanaan yang jangka panjang. Sehingga memang nantinya kita akan mengenal pembangunan 5 tahun atau pelita. Itu yang menjadi ikon atau menjadi yang selalu diingat ketika berbicara Soeharto, pasti ingat pelita. Nah, jadi itu hal-hal yang dilakukan oleh Soeharto persis tidak lama setelah Soeharto mendapatkan Supersemar itu. Nah, lalu tidak lama berselang, tanggal, maaf itu saya ketutupan.
20 Juni sampai 5 Juli tahun 66, MPRS melakukan sidang umum, dan sidang umum ini menghasilkan 24 peraturan atau 24 ketetapan. Nah, dari 24 itu ada 8 yang penting. Yang pertama, ketetapan nomor 9 itu tentang pengesahan dan pengukuhan supersemar. Jadi supersemar yang sifatnya hanya sebagai surat perintah itu dikukuhkan atau diakui secara hukum, sehingga dia legal, dia resmi, dia menjadi alat untuk menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Soeharto itu resmi. Meskipun Soeharto pada waktu itu belum menjadi apa-apa. Dia belum menjadi presiden secara resmi, tapi bisa menjalankan kekuasaan seperti presiden begitu. Jadi memang kalau boleh dibilang dengan pengesahan Supersemar ini secara tidak langsung apa yang dilakukan oleh Soeharto yang tadi saya sebutkan di awal itu bisa diterima, bisa dilegalkan begitu. Lalu juga tentang kedudukan lembaga negara, lalu kebijakan politik luar negeri bebas aktif, pembentukan kabinet tempera, pemilihan penunjukan wakil presiden, peninjauan kembali ketetapan MPRS, sumber tertib hukum, dan yang terakhir ini pembubaran PKI dan penyataan PKI sebagai organisasi terlarang. Ya. Ini di antara semua ketetapan ini memang ketetapan nomor 25 XXV 25 inilah yang sampai detik ini masih kurang lebih menjadi kontroversi ya, karena memang di satu sisi dia diperlukan karena dianggap ketetapan inilah yang menjadi benteng untuk Indonesia supaya tidak lagi terpengaruh gitu ya oleh ideologi komunis. Tetapi di sisi lain, terutama di setelah era reformasi, ketetapan ini dianggap sudah kadaluarsa, dalam arti sudah saatnya kita lebih baik mengarah kepada rekonsiliasi, yaitu penyatuan kembali. Tidak lagi sekadar kita membedakan dia PKI, dia ini, dia ini, dia ini. Nah, itu kontroversi dari ketetapan ini. Bahkan kalau kita tahu mantan presiden kita Gus Dur dulu pernah berwacana, pernah berkeinginan untuk mencabut ketetapan nomor 25 ini, meskipun pada akhirnya tidak kesampaian karena ditolak oleh banyak pihak. Baik. Nah, pada saat itu pula Soekarno yang waktu itu masih menjadi presiden yang sah itu membawakan pidato yang berjudul Nawaksara. Nawa aksara. Nawa artinya 9, aksara kalau boleh diartikan asal begitu ya, atau 9 hal begitu. Nah, 9 poin atau 9 hal yang diutarakan oleh Soekarno dalam pidatonya ini secara umum memang tidak menyinggung soal peristiwa 65. Jadi oleh sebab itulah pidatonya beliau ini diminta untuk dilengkapi oleh MPRS. Kita kenal pelengkap Nawaksara, tetapi pidato itu pun juga tidak bisa diterima karena seakan-akan dianggap Soekarno ini menutup mata atas tragedi 65. Sehingga MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang pada waktu itu berwenang untuk memilih dan melengsarkan presiden, akhirnya berkeputusan bahwa pidato Soekarno tidak diterima dan Soekarno dicopot dari jabatannya sebagai presiden. Yang pada waktu itu ketuanya adalah, ada yang tahu siapa ketua MPRS pada waktu itu? Dia adalah satu tokoh tentara yang pada tragedi 65 dia adalah salah satu target utama tapi akhirnya lolos. Ada yang tahu siapa nama ketua dari MPRS? Oke, betul, Nasution.
Jadi memang kita bisa menduga begitu ya, mengapa akhirnya MPRS menolak, karena ya secara gampang kita bisa mengatakan Nasution adalah orang yang sebenarnya menjadi incaran utama ketika tragedi itu. Karena beliau adalah waktu itu Kepala Staf Angkatan Darat, tetapi habis itu diturunkan jabatan oleh Soekarno. Jadi Nasution ini orang Angkatan Darat yang sangat penting, selain Ahmad Yani tentunya, dan syukurnya malah lolos begitu dari tragedi itu. Jadi memang setelah itu beliau menjadi ketua MPRS, dan ya ketika Soekarno tidak menyinggung tragedi 65, maka ya karena Nasution ini kan menjadi tanda petik calon korban utama pada waktu itu. Nah, karena tidak disinggung oleh Soekarno, dianggap bahwa Soekarno tidak bertanggung jawab, dan jelas Nasution pasti tidak terima dengan hal itu. Dan akhirnya melalui MPRS kekuasaan Soekarno semakin dicopot, dipreteli seperti itu. Nah, setelah Soekarno secara definitif tidak menjadi presiden, dalam arti kekuasaannya semakin dicopot, semakin dipreteli, Soeharto akhirnya dilantik oleh MPRS menjadi pejabat presiden pada 12 Maret 67. Jadi 1 tahun setelah Super Semar. Nah, kita lihat di sini, ini yang tadi saya bilang, Nasution, ya kita jelas bisa menilai bahwa beliau adalah tentara. Kita lihat pakaiannya ini pakaian tentara, lalu juga Soeharto seorang tentara. Jadi kalau boleh dibilang ya ini periodenya tentara yang berkuasa. Nah, selanjutnya tidak sampai setahun kemudian akhirnya 27 Maret 68 Soeharto secara resmi menjadi presiden. Jadi memang kalau boleh dibilang secara resmi Soeharto baru jadi presiden tahun 68. Tahun 68. Tetapi Soeharto sudah menjalankan kewenangan seperti presiden itu sejak Super Semar. Jadi memang makanya mengapa banyak buku, banyak kalangan menyatakan Soeharto berkuasa 32 tahun, karena dasarnya adalah Super Semar. Nah, kita bisa menduga karena kalau tidak ada Super Semar, jelas Soeharto tidak berkuasa. Karena memang, ya seperti saya katakan minggu lalu, kalau dari tentara sebenarnya yang paling memungkinkan berkuasa adalah kalau tidak Ahmad Yani, Nasution. Tetapi Nasution jelas tidak dekat dengan Soekarno, tapi Ahmad Yani tewas pada saat tragedi 65, sehingga kalau dari tentara tidak ada orang lain selain selain Nasution sebenarnya. Tetapi akhirnya pada waktu itu malah Soeharto yang akhirnya menjalankan wewenang sebagaimana layaknya seorang presiden dengan Super Semar itu. Nah, setelah Soeharto berkuasa tahun 68 secara resmi, dia mulai membuat kebijakan-kebijakan dalam hal politik, dan tidak lama berselang 3 tahun kemudian Orde Baru, Soeharto menyebut masa pemerintahnya sebagai Orde Baru. Itu resmi, itu Soeharto yang mengatakan sendiri. Nah, menariknya periode sebelum Soeharto itu sebenarnya tidak ada nama kecuali demokrasi terpimpin atau demokrasi liberal. Itu jelas namanya karena memang itu berdasarkan iklim politik. Jadi kenapa kita dulu sebut demokrasi liberal? Karena memang parlemennya lebih kuat, demokrasi parlementer. Lalu kenapa kita sebut demokrasi terpimpin? Karena ada penguasa tunggal. Nah, menariknya adalah istilah itu, demokrasi parlementer, lalu demokrasi terpimpin, itu tidak digunakan pada masa Orde Baru. Yang digunakan adalah Orde Lama. Makanya
Saya pribadi tidak terlalu senang menggunakan istilah Orde Lama karena memang itu istilah yang diciptakan tidak pada masanya. Tidak pada masa Soekarno berkuasa. Soekarno tidak pernah mengatakan masa pemerintahan dia Orde Lama, tidak pernah. Tetapi pada masa pemerintahan Orde Baru lah, periode sebelum Orde Baru adalah Orde Lama. Jadi ini pengistilahan ya atau penamaan periode. Nah, 3 tahun setelah Orde Baru secara resmi berkuasa, setelah Soeharto menjadi presiden, atau kalau dibilang 5 tahun setelah Super Semar, Soeharto Orde Baru menyelenggarakan pemilihan umum yang pertama tahun 71 atau yang kedua sejak tahun 55. Jadi kurang lebih setelah 16 tahun kita vakum karena tidak ada pemilihan umum, akhirnya dilaksanakan lagi pemilihan umum tahun 71. Yang mengikuti partainya adalah 10 partai. Nah, 10 partai ini memang kebanyakan partai lama, kecuali Golongan Karya. Golongan Karya ini memang partai yang baru dibentuk pada masa Orde Baru. Jadi partai-partai sebelumnya seperti Partai Katolik, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Murba, Partai Partai Sosialis misalnya. Ini adalah partai-partai, Partai Nasional Indonesia maksud saya. Ini partai-partai lama. Jadi mereka partai-partai yang dulu berpartisipasi dalam pemilu tahun 55. Jadi kalau boleh dibilang Golongan Karya ini pendatang baru, tetapi pendatang baru yang langsung menuai kemenangan mutlak. Nanti kita akan lihat dalam pemilihan-pemilihan selanjutnya, pemilu-pemilu selanjutnya, Golkar selalu menjadi pemenang pemilu. Nah, sepanjang masa pemerintahan Orde Baru, dari sejak tahun 66 sampai tahun 98, sudah ada kurang lebih 6 kali pemilihan umum, termasuk tahun 71 tadi. Sejak tahun 71 ada pemilihan umum tahun 77, tahun 82, 87, 93, dan 97. Nah, menariknya setelah pemilu tahun 71 itu, partai-partai di Indonesia dilebur atau istilahnya waktu itu difusi. Jadi fusion ya, penggabungan, peleburan partai-partai menjadi hanya 3 partai. Partai-partai yang bernuansa agama, terutama Islam, dimasukkan ke Partai Persatuan, yang sekarang kita kenal P3, Partai Persatuan Pembangunan. Partai-partai yang berhaluan nasionalis itu dimasukkan ke PDI, Partai Demokrasi Indonesia, sekarang menjadi PDIP. Dan satu partai lagi yang tetap bertahan adalah Golongan Karya. Nah, jadi dari 3 partai ini, menariknya selalu yang tengah, yang kuning ini, beringin ini menjadi pemenang. Atau kalau dulu guyonannya adalah, kalau di negara-negara lain, kalau hasil itu bisa kita duga setelah pemilihan umum. Kita kenal sekarang namanya quick count. Jadi setelah pemilihan umum ada quick count, kita bisa menduga siapa pemenangnya. Pada masa Orde Baru sebaliknya. Sebelum pemilihan umum kita sudah tahu siapa pemenangnya. Pasti Golongan Karya. Nah, jadi memang kenapa Golongan Karya ini selalu menang dalam pemilu? Salah satu dasarnya adalah Golongan Karya ini berafiliasi atau sangat berkaitan erat dengan instansi pemerintahan, yaitu pegawai negeri sipil. Jadi pejabat-pejabat di tingkat pusat dan daerah itu wajib hukumnya mendukung Golkar. Itu sudah ditetapkan pemerintah. Nah, lalu satu lagi adalah kelompok yang paling penting, tentara. Tentara ini juga digandeng oleh Soeharto karena Soeharto sendiri seorang tentara, sehingga kemenangan Golkar itu ya sudah tidak usah ditanyakan lagi, sudah tidak usah diragukan lagi. Jadi bahasa lainnya, tidak usah ada pemilu ya ujung-ujungnya Golkar lagi gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Nah,
Satu hal lagi yang cukup penting adalah pada saat itu dalam hal politik adalah dui fungsi ABRI, yaitu penggabungan dua unsur, yaitu militer dan pemerintahan dalam diri seorang tentara. Tentara ini kan pada dasarnya dia bertugas sebagai militer, orang bersenjata, menjaga pertahanan, menjaga keamanan. Tetapi sejak masa Orde Baru, ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ini juga dimasukkan dalam susunan pemerintahan, dimasukkan dalam sebagai pejabat pemerintah, dimasukkan ke dalam DPR. Jadi kita makanya mengenal sejak masa Orde Baru banyak gubernur di berbagai provinsi itu tentara, letnan jenderal di mana di Jakarta, di Bali, di Jawa, di Sulawesi, di mana-mana. Hampir semua provinsi pasti pernah mengalami gubernur, bahkan bupati wali kota yang dipimpin oleh seorang tentara. Ya karena ini, dua fungsi ABRI ini. Nah, pencetusnya tidak lain adalah orang di sebelah kiri, yaitu Nasution. Nasution sejak tahun 50-an punya gagasan bahwa tentara tidak hanya berperang, karena kita tahu setelah tahun 50 keadaan sudah cukup lebih baik sehingga tentara tanda petik tidak ada kerjaan tanda petik karena ya perang sudah selesai. Lalu tentara mau ngapain? Akhirnya Nasution berpikir bahwa tentara ini harus dimasukkan atau diberikan kesempatan untuk juga terlibat dalam pemerintahan. Makanya salah satunya nanti sebenarnya meskipun nanti dui fungsi ABRI ini sudah dihapus setelah reformasi, tetapi kita bisa lihat kurang lebih warisannya begitu ya, dengan yang kita kenal sebagai Bintara Pembina Desa atau Babinsa. Jadi di setiap daerah, jadi dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai desa, itu pasti ada tentara. Meskipun peran mereka jelas tidak sekedar memegang senjata seperti itu. Mereka justru banyak menjadi guru, menjadi dokter, menjadi pengajar dan sebagainya. Jadi memang yang kita kenal sekarang di lingkungan kita, di sekitar kita, tentara itu tidak lagi secara gamblang begitu ya memegang senjata. Mereka justru lebih banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan yang sifatnya lebih kecil, misalnya kegiatan-kegiatan sosial, kesehatan, mereka terlibat di sana. Nah, itu itu salah satu kalau boleh dibilang warisan dari dui fungsi ABRI yang kita masih jalani sampai sekarang. Meskipun secara makro, secara besar, dui fungsi ABRI ini sudah dihapus dalam sistem pemerintahan kita. Nah, memang dalam pemerintahan Soeharto ini ya kita bisa tahu alasannya dengan gamblang karena Soeharto sendiri seorang tentara. Sehingga apalagi juga Soeharto dan Nasution ya hubungannya cukup dekat. Jadi memang bisa kita bisa menduga bahwa karena sesama tentara inilah akhirnya Soeharto mau menjalankan atau menyetujui apa yang digagas oleh Nasution. Nah, selanjutnya adalah ketika Orde Baru berkuasa, kita memiliki kebijakan politik bebas aktif. Sebenarnya kebijakan politik luar negeri bebas aktif itu sudah dilaksanakan atau sudah dinyatakan sebenarnya dalam Undang-Undang Dasar. Sejak kita merdeka tahun 45, sebenarnya politik kita ada politik bebas aktif. Cuma permasalahannya adalah setelah pada masa pemerintahan Soekarno memang politik bebas aktif ini menjadi seakan-akan menyimpang karena memang
ya pada awalnya dari tahun 50-an sampai 50-an pertengahan atau 50-an akhir, kita memang kecenderungannya adalah bebas aktif. Kita menjalin kerjasama, kita bertemu dengan siapa saja, baik Amerika, Uni Soviet, Tiongkok, Korea, negara-negara Barat, Eropa, dan segala macam, kita bertemu. Nah, tetapi memang setelah tahun 59, ketika Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin, maka kecenderungan politik kita adalah politik ke arah timur. Itu adalah tren tahun 60-an. Dan alasannya saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa memang kepentingan Indonesia sebenarnya. Jadi mana negara yang yang mendukung Indonesia, itulah yang Indonesia dekati. Pada waktu itu jelas negara-negara timur yang lebih mendekat ke Indonesia. Dalam salah satu hal yang penting ada Iran Barat, sehingga memang negara-negara Barat menolak, sedangkan negara timur menerima, sehingga Indonesia akhirnya menjalin secara intensif hubungan dengan negara-negara timur, negara-negara komunis dan sosialis. Nah, menariknya adalah pada masa pemerintahan Soekarno kita mengenal namanya Dwi Kora, Dwi Komando Rakyat, untuk mengganyang atau membatalkan pembentukan Federasi Malaya yang sekarang kita kenal sebagai Malaysia. Lalu Indonesia keluar dari PBB tahun 65. Jadi ya tahun 65 ini adalah tahun yang cukup menegangkan bagi politik luar negeri kita, karena kita seakan-akan sangat menunjukkan jati diri kita sebagai negara timur, negara sosialis komunis. Kita bahkan menolak untuk menjadi anggota PBB, kita keluar dari PBB. Nah, menariknya setelah pemerintahan Soekarno berakhir, Presiden Soeharto berkuasa, apa yang dibatalkan oleh Soekarno itu dikembalikan oleh Soeharto. Misalnya Soekarno tidak mendukung Malaysia atau tidak menjalin hubungan dengan Malaysia, akhirnya dinormalisasi atau dijalin kembali tahun 67. Indonesia keluar dari PBB, akhirnya bergabung kembali ke PBB tahun 68 kalau saya tidak salah, atau tahun 66 malahan. Nah, lalu juga pembentukan ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, atau Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara tahun 67. Lalu juga ada Consultative Group on Indonesia. Ini adalah sebuah kelompok atau organisasi negara-negara untuk membantu terutama perekonomian Indonesia, yang nanti ya sebenarnya cukup awalnya membawa dampak positif, tetapi lama-kelamaan Indonesia terlilit utang yang cukup besar, dan akhirnya hal itu memuncak pada reformasi tahun 98. Nah, jadi hal-hal yang dulunya dibatalkan oleh Soekarno justru dikembalikan oleh Soeharto. Misalnya tadi saya sudah sebut, lalu juga bagaimana hubungan dengan Tiongkok, dengan negara-negara timur misalnya, yang tadinya akrab dengan Soekarno, dengan Indonesia, justru pada periode Soeharto itu dibekukan, itu diputus hubungannya. Sehingga memang setelah tahun 65, terutama setelah Soeharto berkuasa, kita tidak punya kedutaan besar Indonesia di Tiongkok. Demikian pula kedutaan besar Tiongkok tidak ada di Indonesia, karena memang kita putus hubungan. Nanti baru periode reformasi, baru kita menjalin hubungan kembali. Nah, oke. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya bahas malam ini. Kita baru bahas secara politik ya. Nanti dalam pertemuan selanjutnya kita akan bahas secara ekonomi, lalu secara sosial seperti apa masa pemerintahan Soeharto sampai nanti reformasi. Kurang lebih seperti itu. Saya persilakan kalau teman-teman ada yang ingin bertanya atau menanggapi, saya persilakan. Silakan. Atau ini sepertinya ya, kayaknya ada yang sudah bertanya ya. Oh, ini soal menonton kemarin rekaman Zoom itu nanti mungkin Pak Ketua Kelas yang akan menjawab.
Kira-kira ada teman-teman kah atau yang ingin bertanya atau menanggapi? Silahkan. Oke, baik. Ada yang bertanya. Sebentar ya. Baik. Ada yang mengatakan film G30S ada unsur propaganda. Nah, ya memang kalau pada masanya, pada masa Orde Baru itu tidak dianggap propaganda. Itu malah apa? Kebenaran gitu ya. Jadi itu kebenaran resmi versi pemerintah. Nah, tetapi setelah masa reformasi, kebebasan jauh lebih terbuka, sehingga orang mulai kembali mempertanyakan apa yang dilakukan pada masa Orde Baru itu apakah semuanya benar atau tidak. Termasuk juga misalnya film G30 SPKI, ini kan judulnya G30 SPKI ya. Nah, eh, memang setelah reformasi kita bisa menilai bahwa film ini memang syarat dengan propaganda. Propaganda itu kan sebenarnya kita kecenderungannya mengartikan propaganda secara negatif ya. Tetapi memang propaganda sendiri kan sebenarnya apa yang diperkenalkan oleh khalayak banyak. Maaf, apa yang diperkenalkan kepada rakyat banyak. Itu propaganda. Kalau kita nyebut sekarang sebenarnya bahasa gampangnya iklan begitu ya. Tapi kalau iklan kayaknya terlalu sempit artinya. Tapi memang kalau kita menilai sekarang memang banyak propaganda. Propaganda itu dalam arti begini. Orang mengartikan propaganda adalah ketika apa yang ditampilkan itu tidak sesuai dengan fakta kenyataannya, fakta sebenarnya. Jadi kalau misalkan kemarin baru aja kita lewati 30 September, 1 Oktober, saya pernah mengatakan minggu lalu banyak orang mendadak jadi sejarawan begitu ya, bisa berkuar-kuar ke sana kemari. Nah, tetapi sejarawan yang notabene memang secara latar belakang keilmuannya dia mempelajari sejarah secara mendalam, tentu bisa lebih memilah dan memilih bahwa memang apa yang diperlihatkan kepada publik dalam hal ini film salah satunya juga itu tidak terlepas dari propaganda. Nah, film G30 SPKI pada waktu itu memang syarat dengan propaganda karena memang film itu disusun berdasarkan permintaan dan berdasarkan fakta yang ingin diterima dan disebarluaskan oleh pemerintah. Nah, memang makanya di film itu kan kelihatan banget bagaimana PKI begitu dijelek-jelekkan begitu ya. Lalu tentara begitu diagungkan, tentara begitu disanjung, tentara begitu dianggap mulia karena pengorbanannya dan segala macam. Nah, jadi sebenarnya di mana-mana sampai detik ini misalnya kalau kita melihat film terutama film-film sejarah ya tentu dalam beberapa hal kita tidak bisa terlepas dari propaganda atau mungkin bahasa yang lebih gampang adalah film itu kan sebenarnya adalah salah satu cara bagaimana menceritakan sejarah sama seperti saya sekarang ini menceritakan sejarah ke teman-teman itu kan cuma salah satu cara, salah satu pandangan. Teman-teman kalau bisa mencari fakta lain ya silakan saja, itu tidak pernah ada masalah. Saya sudah jelaskan di pertemuan paling pertama. Nah, begitu pula dengan film. Jadi memang makanya kalau saya ditanya, saya memang belum pernah menonton film G30 SPKI, tetapi saya justru menonton film yang sebenarnya tidak kalah menariknya, film Senyap misalnya. Lalu ada film Jagal. Nah, makanya kalau saya boleh menyarankan, sebenarnya kalau ingin menonton film G30 SPKI, sebaiknya tonton juga dua film ini, Senyap dan Jagal. Meskipun saya akui juga dua-duanya ini sama-sama serem dan bahkan jauh lebih natural ya, karena memang film ini lebih ke arah film dokumenter, dua film ini, sedangkan film G30 SPKI ini kan film dokumenter juga, tetapi kan pemerannya dipilih. Maksudnya itu ada aktornya, ada
tokoh-tokoh yang bukan tokoh aslinya. Misalnya Dian Aidit kan pada film itu kan jelas Dian Aidit sudah meninggal, jadi akhirnya diperankan orang lain. Juga Soekarno, Soeharto, jadi kan diperankan orang lain. Tetapi film Jagal dan Senyap itu kan film yang dimainkan oleh tokohnya itu sendiri. Jadi bercerita tentang bagaimana pembunuhan secara massal di luar Jakarta, di daerah-daerah, di Sumatera, di Bali, di Sulawesi dan segala macam. Jadi di luar, karena G30 SPK ini kan filmnya lebih banyak berkisah tentang di Jakarta. Tetapi film Jagal dan Senyap ini berbicara di luar itu, dan memang justru karena film itulah kita bisa melihat secara lebih luas bahwa peristiwa tahun 65 itu tidak hanya tidak hanya berhenti pada 2 hari itu, 30 September dan 1 Oktober. Setelah itu ada rentetan yang kita sebut sebagai pembunuhan massal. Memang pembunuhan massal karena memang di banyak daerah itu terjadi. Jadi makanya saya lebih cocok menyebutnya peristiwa itu ada tragedi 65. Tragedi karena memang di dua pihak terjadi tragedi. Tentara misalnya tragedi, PKI juga tragedi, tetapi rakyat biasa juga kena tragedi. Jadi memang ini tragedi nasional. Jadi makanya saya lebih mencocok menyebutnya kalau tidak peristiwa 65, tragedi 65. Jadi memang kembali lagi, ya propaganda itu jelas tetap ada ya. Di mana-mana, bahkan sampai sekarang sebenarnya kan secara tidak langsung kita ya kalau saya menyebutnya menikmati propaganda juga, dalam arti propaganda itu kan memang cara bagaimana pemerintah atau pihak yang berkuasa untuk menunjukkan eksistensinya, menunjukkan keberadaannya, menunjukkan kekuasaannya, sehingga memang kekuasaan itu bisa setanda petik secara paksa diterima oleh masyarakat dan melalui film salah satunya. Jadi memang seperti itu. Mungkin nanti soal ini bisa saya bahas di pertemuan kalau nggak salah 2 minggu lagi. Kita akan bahas bagaimana secara budaya, secara sosial, masyarakat itu pada masa Orde Baru bisa terbentuk. Salah satunya melalui propaganda lewat film, lewat acara televisi, surat kabar, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin saya lanjut ini, mengapa G30S tidak diputar? Jadi memang setelah reformasi, setahu saya ya, setelah reformasi memang salah satu desakan yang diminta adalah tidak lagi mewajibkan pemutaran itu kepada masyarakat umum. Kalau kepada masyarakat umum misalnya papa mama saya mengalami, kalau nggak salah setiap 30 September mereka kumpul di lapangan, nonton layar tancap film G30S PKI. Tetapi sekarang sudah tidak diwajibkan lagi di sekolah-sekolah, tetapi memang di tentara itu masih wajib. Nah, cuma ya banyak teman saya kok yang nonton juga ya nggak masalah sebenarnya. Tetapi itu tadi, teman saya sudah menonton itu langsung maraton, nonton Jagal, nonton Senyap. Jadi mereka melihat bahwa peristiwa itu ada peristiwa yang lebih luas dan cara pandang mereka jauh lebih beragam begitu kalau saya boleh bilang. Jadi memang permasalahan diwajibkan dan tidak diwajibkan itu hanya kalau menurut saya itu ya hanya kebijakan saja. Dalam arti kalau kita ingin nonton ya nonton, kalau tidak ya tidak begitu. Cuma memang kenapa kalau misalkan kesannya diwajibkan itu kan dalam tanda petik itu kan propaganda lagi. Jadi mengapa selain karena faktanya dalam banyak hal boleh dibilang cukup menyimpang, dalam arti misalnya salah satu faktanya para wanita menari-nari di atas mayat tentara, itu banyak kalangan yang sudah mengatakan, banyak keterangan yang sudah menyatakan bahwa itu tidak benar misalnya. Dalam film itu tidak benar, lalu banyak hal lagi. Tetapi juga propaganda itu bisa terlihat dari kebijakan pemerintah untuk mewajibkan masyarakat untuk menonton. Sehingga ketika masyarakat setiap tahunnya harus menonton itu, otomatis di kepala mereka itu hanya ada kebenaran tunggal, kebenaran versi pemerintah. Ketika ada kebenaran atau fakta yang lain, mereka tidak terima itu.
Nah, itu yang tidak diinginkan. Akhirnya makanya setelah reformasi kita diberikan kebebasan, mau menonton ya silakan, ya tidak ya silakan. Jadi seperti itu. Nah, ya bisa cari di YouTube, itu banyak ya. Jagal senyap juga bisa cari di YouTube. Saya sendiri dulu nonton senyap aja bahkan belum selesai. Jadi karena panjang juga filmnya itu. Nah, ya, saya boleh bilang itu tadi pengamat sejarah aba-aba, terutama pengamat sejarah dadakan ya. Jadi mereka hanya muncul setiap 30 September, lalu setelah itu menghilang entah kemana. Oke. Lalu soal PKI punya tentara, menariknya memang PKI dulu mengusulkan adanya angkatan kelima. Nah, dalam sistem ketentaraan itu kan ada 4 angkatan. Angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan kepolisian. Nah, PKI pada waktu itu ingin memperkenalkan adanya angkatan kelima, yaitu rakyat yang dipersenjatai. Ini kan memang sesuai dengan gagasan seperti kalau kita lihat di negara, terutama misalnya di Uni Soviet ya, rakyat juga terutama para petani, para buruh, rakyat jelata begitu kalau boleh saya bilang, juga dipersenjatai. Nah, cuma masalahnya adalah ketika rakyat dipersenjatai, kondisi pasti akan dikhawatirkan semakin chaos. Dan tentunya ini yang sangat dikhawatirkan oleh tentara. Dan maksud saya ABRI begitu ya. Jadi memang mengapa akhirnya tentara semakin tidak klop dengan PKI karena usulan itu. Sehingga ketika PKI ingin tanda petik punya tentara sendiri mulai angkatan kelima, 4 angkatan ini merasa tersaingi, merasa punya saingan. Nah, akhirnya ya itu konflik antara tentara dan PKI semakin keras pada waktu itu tahun 60-an ya. Jadi memang gagasannya sudah ada, tetapi ketika pelaksanaan memang tidak jadi. Karena memang sebelum itu dilakukan sudah malah peristiwa 65 sudah terjadi begitu. Nah, tetapi memang PKI memang salah satu kalau boleh saya bilang ya, keunggulannya adalah mereka mampu menggaet massa, mampu mengumpulkan massa, mampu mengundang banyak massa. Nah, banyak massa inilah yang akhirnya dimanfaatkan supaya tanda petik menyaingi tentara begitu ya. Karena kita tahu pada waktu tahun 60-an Soekarno sangat dekat dengan PKI dan tentara merasa bahwa ya kalau saya bilang dianak tirikan begitulah. Karena kita ingat ya minggu lalu ya, pada awalnya Soekarno sangat dekat dengan tentara untuk menghalau partai politik. Tetapi sejak tahun 60-an sebaiknya terjadi. Soekarno justru dekat dengan PKI supaya menghalau tentara. Nah, jadi ya tentara karena merasa bahwa PKI ini menjadi saingan yang besar, akhirnya ya akhirnya semakin renggang hubungan mereka. Nah, jadi seperti itu. Konsepnya ada, tetapi memang tidak bisa terlaksana karena ya peristiwa 65 sudah terjadi lebih dulu. Nah, kalau selanjutnya ini ada yang bertanya pemberontak atau pengkhianat negara. Sebenarnya dalam konteks apa dulu? Dalam arti begini. Ini memang agak susah ya. Kalau saya ditanya pemberontak atau pengkhianat, memang ini agak istilah yang agak menurut saya sangat subjektif. Dalam arti ya gampangnya kita menganggap dia pahlawan, pihak lain menganggap pemberontak. Itu sebaiknya. Jadi secara gampang kalau saya boleh lihat, saya boleh bilang misalnya dulu di Diponegoro oleh kita, terutama orang Jawa misalnya menganggap sebagai pahlawan. Tetapi bagi orang Belanda pengkhianat dan sebagainya. Nah, jadi memang ya soal pemberontak pengkhianat itu lihat konteksnya dulu di mana. Mungkin kalau tahun 65 saya bisa bilang iya. Tetapi tahun sebelum itu misalnya ya tahun 48 juga boleh dibilang pemberontakan juga karena mengapa pemberontakan? Karena melawan pemerintahan yang sah. Melawan pemerintahan yang sah karena memang pada waktu itu bahkan tahun 48 ya Amir Syarifuddin waktu itu menjadi Perdana Menteri juga waktu itu berkuasa. Jadi lucunya kan sudah ibaratnya kan pada waktu itu Perdana Menteri kan punya kuasa yang tinggi dibandingkan Presiden. Nah,
partainya Anies Saifuddin kan orang PKI. Jadi ketika orang PKI sudah berkuasa, ya untuk apa ada pemberontakan, kan begitu. Untuk apa lagi perlu ada pemberontakan Madiun? Jadi logikanya adalah ya boleh saya bilang itu pemberontakan karena memang dasarnya adalah melawan pemerintahan yang sah begitu. Nah, tetapi ketika kita narik ke belakang tahun 26 misalnya, 1926, Partai Komunis ini adalah partai yang berani melawan pemerintah Belanda dengan bersenjata. Beda dengan partai-partai lain yang lebih menyukai gerakan bawah tanah, lebih suka diskusi, bahkan cenderung kerjasama dengan Belanda. Partai Komunis ya dasarnya karena memang di mana-mana Partai Komunis pasti selalu berani untuk bersenjata atau melawan dengan fisik. Akhirnya pemerintah Belanda pada waktu itu sampai kewalahan. Sehingga memang ya pada masanya, kalau boleh saya bilang, PKI itu pahlawan pada masanya. Tetapi ya pada masanya kemudian berubah lagi begitu. Jadi ya itulah dua sisi. Jadi kita tidak bisa hanya melihat satu sisi saja. Kita harus melihat konteks waktunya juga, periodenya kapan. Kurang lebih begitu. Ya, jadi memang di mana-mana ya. Jadi prinsip-prinsip komunisme lalu juga fasisme negara-negara seperti itu memang menghendaki rakyatnya juga memiliki senjata karena supaya membantu tentara juga. Dan sebenarnya kan kalau kita lihat ya, misalnya kita ingat ketika Jepang menguasai Indonesia, sebenarnya kan rakyat juga kan dipersenjatai. Yang nanti kemudian menjadi tentara. Jadi tentara ini kan dulunya cikal bakal rakyat ini dipersenjatai sebenarnya oleh zaman Jepang. Lalu zaman kemerdekaan, rakyat biasa juga ya punya senjata. Ya pada waktu itu bambu runcing ya, dan senjata-senjata yang lebih sederhana. Tetapi memang rakyat pada waktu itu tidak asing dengan senjata karena ya memang mereka butuh pada waktu itu. Sedangkan setelah Indonesia benar-benar sudah tenang kembali, sudah keadaan membaik, ya rakyat tidak perlu pegang senjata karena harus dibatasi, kan begitu. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan tentara pada periode tahun 60-an berusaha menghalau PKI, terutama atas idenya untuk membuat angkatan kelima atau mempersenjatai rakyat jelata. Nah, kurang lebih seperti itu. Apakah ada lagi teman-teman? Mungkin kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan kita malam ini. Kita akan kembali di pertemuan selanjutnya untuk membahas juga lebih jauh tentang periode Orde Baru. Demikian, terima kasih. Selamat malam. Saya kembalikan ke Pak Ketua Kelas. Ya, terima kasih Pak Joshua. Selamat malam kembali. Sahabat kelas, kita akhiri kelas kita malam ini. Kita jumpa lagi minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam dan terima kasih semuanya atas kehadirannya. Terima kasih Pak Joshua. Terima kasih Pak. Selamat malam. Selamat malam.